Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak teman-teman sudah mau bersedia untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Kegiatannya apa sih Bu? Kegiatannya PKP. PKP apa sih Bu? Nanti saya jelaskan di tahap selanjutnya. Nah, untuk memulai kegiatan PKP ini agar nantinya berjalan dengan lancar, tolong dong satu kata memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas sudah memimpin doa. Selanjutnya di kegiatan PKP ini ada yang namanya PK dan AK. PK dan AK itu apa sih? PK itu pemimpin kelompok, dimana di sini nanti pemimpin kelompoknya saya. Saya nanti tugasnya menjadi fasilitator teman-teman semua. Nah, AK, kalau AK itu anggota kelompok. Anggota kelompok di sini kalian sebagai anggota kelompok. Nah, PKP sendiri itu apa? PKP itu kegiatan bimbingan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan secara berkelompok. Dilakukan secara berkelompok dengan tujuan memberikan pemahaman kalian kepada kalian tentang apapun itu topiknya. Nah, ini nanti topiknya adalah etika pergaulan teman sebaya. Nah, kalian sudah siap? Oke, selanjutnya di dalam PKP ini nanti teman-teman saya harap untuk tidak memberikan informasi yang teman-teman lain berikan keluar. Jadi kita simpan di sini saja. Jadi kalau misalkan ada yang itu sifatnya rahasia, minta tolong untuk di keep aja. Jadi yang tahu cuma kalian-kalian ini. Nah, nanti selain itu juga nanti ibu harap kalian bisa terbuka. Terbuka apa? Terbuka untuk mengungkapkan segala pengalaman kalian berkaitan dengan etika pergaulan teman sebaya. Seperti itu. Kemudian nanti di selanjutnya ibu harap kalian bisa menaati norma-norma yang ada di dalam PKP. Normanya apa aja? Yuk kita bikin bareng-bareng normanya. Kegiatan apa atau hal-hal apa yang sekiranya tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan. Misalkan nggak boleh ngobrol Bu, terus nggak boleh menjudge pendapat teman yang lain. Itu kalau itu dua dari saya, yang lain ada lagi. Mungkin kalau mau berpendapat jadi dari dulu gitu ya, aktif gitu. Nah, sebelum lanjut, yuk kita ice breaking dulu. Ice breakingnya apa? Ice breakingnya menyanyi dengan perkenalan. Jadi ini ice breaking sekalian kenalan. Nah, gimana? Nah, saya coba nanti. Misalkan saya ya. Salza, hobi saya masak, kamu siapa? Ayo bertemuan gitu. Nanti mulai dari saya dulu, nanti sebarang mau ke sini atau ke sini ke nanti sini ya ke sana. Masak. Dengan kesini dulu, nanti ke sana ngabel. Itu ya. Yuk mulai dari saya ya. 1, 2, 3. Itu sama tepuk-tepuk toh kalian. Bentar. Belum ada perintah 1, 2, 3. Yuk 1, 2, 3. Saya salsa, hobi saya masak, kamu siapa? Ayo berteman. Saya hobi saya nyanyi, kamu siapa? Ayo berteman. Saya sedang, hobi saya kering, kamu siapa? Ayo berteman. Nama saya itu, hobinya berbeda. Nama
saya Purwo, hobi saya lari. Kamu siapa? Ayo berteman. Nama saya Timo, kita belajar manusia Pak, ayo kita berteman. Oke, berarti teman-teman sudah saling mengetahui nama kenal satu sama lain. Nah, sebelum masuk ke kegiatan tahap selanjutnya, teman-teman sudah siap untuk masuk ke tahap selanjutnya? Sudah. Oke, di sini BKP-nya atau bimbingan kelompoknya dilakukan dengan teknik talking chip. Talking chip apa sih Bu? Nanti di sini ada 24 kancing yang nanti masing-masing anak mengambil 3 kancing. Kemudian kancing ini digunakan untuk teman-teman mengungkapkan pendapatnya. Misalkan saya tanya, menurut kalian apa sih etika pergaulan itu? Seperti apa sih etika pergaulan itu? Nah, nanti teman-teman, saya Bu, rebutan. Siapa yang duluan mengacungkan chipnya, nanti itu yang menjawab. Saya dapat kesempatan jawab, gitu ya. Mudeng. Sekarang ambil dulu. 3 aja. 3 kesempatannya ada 3. Disuruh milih temennya. Ya, partainya. Tiga ya. Rebutan jeruk. Cuma belakang Pas. Sudah pas kan? Sudah dapat semuanya? Masing-masing 3 ya. Nah, Ibu kasih peraturannya dulu. Itu kan kalian punya 3. Nah, di sini nanti akan ada pertanyaan yang akan kalian jawab menggunakan chip itu. Nanti kalau kegiatan ini sudah berakhir dan kalian masih punya chip, nanti akan Ibu minta untuk memberikan kesimpulan di akhir. Jadi kalau misalkan kalian, Ibu tanya nih, menurut kalian etika pergaulan seperti apa sih? Rebutan, saya. Biar nanti di akhir chipnya nggak sisa, kan kalau sisa kalian disuruh memberi kesimpulan, gitu ya. Oke. Temanya tadi Ibu sudah sampaikan di awal, ini Ibu ulangi lagi. Temanya adalah etika pergaulan teman sebaya. Nah, menurut kalian etika pergaulan teman sebaya itu seperti apa sih? Silakan dulu. Mengutamakan kebersamaan. Yang lain? Estafet aja, estafet. Yang lain tidak membeda-bedakan antara agama, suku, dan ras. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Pokoknya selama itu baik, tapi kok berbeda agama dengan kita, ya sudah ditemani aja. Kan dia etikanya baik. Yang lain? saling menghargai dan saling menghargai. Saling menghargai, menghormati, menghargai, mengasihi, menyayangi. Karena kan apalagi kalau teman sebaya itu kan, saya kelas 7, dia kelas 7, sama-sama kelas 7, kita punya pengalaman yang sama walaupun berada di sekolah yang berbeda mungkin. Yang lainnya?
Duluan Sabrina. Jadi etika pergaulan itu kayak peraturan yang mana yang baik harus dilakukan dan mana yang buruk itu tidak harusnya dilakukan. Mana yang baik dilakukan dan mana yang buruk tidak seharusnya dilakukan. Misalkan yang cowok-cowok terutama nih, kalian nongkrong di suatu tempat, misalkan nongkrong, kalau dulu tuh di SMP 9 tuh ada yang namanya tongkrongan Safaki, belakang SMP 9 Safaki namanya. Di situ semuanya jadi satu, SMP 9, SMP 14, ada SMP 15, ada SMP 37 dulu di situ. Tapi juga ada cowok anak-anak yang beberapa oknum yang merokok di situ ya, kenakalan remaja. Kalian ini kan dari anak-anak ke remaja, peralihan, jadi masih labil, pola pikirnya masih labil. It's okay, nggak apa-apa kalau misalkan kalian bisa untuk mengelola itu, tidak masalah. Tapi kalau misalkan kalian terbawa ke pengaruh yang buruk, kok kalian ikut, nah itu yang perlu dikendalikan. Jadi itu tadi, peraturan yang baik mana yang harus dilakukan dan buruk mana yang tidak harus dilakukan. Oke, jawaban dari Mbak Kaila, Mbak Sabrina, Mas Purwon dan Mas Vino tadi sejalan dengan macam-macam atau bentuk-bentuk dari etika pergaulan. Sopan santun, menghargai, menghormati sudut pandang teman satu dan teman yang lainnya. Kemudian, kalau misalkan ibu tanya ke kalian, ini nggak usah pakai chip ya. Menurut kalian tuh, boleh deh pakai chip, boleh. Menurut kalian, bagaimana dengan pernyataan memilih-milih teman, pilih-pilih teman? Jangan lupa ya. Sabrina. Jadi memilih-milih teman itu boleh, tapi harus yang baik, tidak boleh yang kayak mempunyai kekurangan terus ditinggalkan, itu tidak boleh. Oke, good. Berarti bisa disimpulkan di sini memilih-milih teman yang membawa pengaruh yang baik ke diri kita ya. Oke, yang lain, Mas Bro, ayo. Menurut saya memilih-milih teman itu wajar, karena kalau kita gimana ya, kalau misalnya dia jahat atau nakal, kita boleh saja kenal, tapi kita tidak boleh terlalu dekat, nanti kayaknya kita bisa kebawa ke jalur yang salah atau nakal gitu Bu. Berarti semuanya itu kembali ke diri kita, bisa mengendalikan mana yang sekiranya baik, mana yang sekiranya buruk. Kok dia kok temanku, tapi kok dia kok, misalkan tadi kan cowok kan merokok, kok dia merokok, aku jangan Jadi kan itu bisa mengendalikan dirinya untuk untuk memilih teman yang memberi pengaruh yang baik. Yang lain, yang chipnya masih 3, Dino. Memilih teman itu jika boleh baik boleh jahat, tapi jika memilih teman yang tidak yang jahat, bisa kita menasihati dan bawa dia ke jalan yang baik. Oke, good. Ini saya ralat ya, tidak ada teman jahat, baik dan buruk, baik dan kurang baik. Karena kan kalau yang baik memberi pengaruh yang baik, kalau yang kurang baik tentunya juga memberikan pengaruh yang kurang baik. Mungkin seperti Vino tadi, tapi perlu digarisbawahi bahwa kalau misalkan kita berteman dengan teman yang kurang baik, dilihat dulu intensitasnya. Misalkan kok dia nakalnya sudah keterlaluan nakal ya, tidak bisa dirubah ini. Nah, kamu mungkin perlu bantuan dari orang-orang sekitar. Contohnya orang tuanya, teman-teman kamu yang lain, terus gurunya mungkin di sekolah. Kalau misalkan kamu satu sekolah sama dia, tapi kalau misalkan di lingkungan rumah, mungkin bisa minta tolong sama orang tuanya. Kalau misalkan kamu dekat, itu mempunyai niatan untuk merubah yang
Iya. Good. Yang lain? Yang masih 3? Ya, Bang. Apa? Bang. Ih, apa coba ini? Aduh lupa. Ingat dulu. Lady. Jika berteman dengan Menurut kamu pernyataan pilih-pilih teman itu gimana? Kamu setuju nggak sama pernyataan itu? Kalau setuju, setujunya kenapa? Kalau tidak setuju, tidak setujunya kenapa? bantu Pikun. Nah, dibalikin chipnya. Hei. Begitu kan? Bisa. Apaan kan? Ayo. isin Karena setuju atau tidak setuju dulu? Setuju karena memilih teman itu boleh, tapi yang teman yang buruk itu apa ya? jangan terlalu Jangan terlalu di Oke, good. Berarti hampir sama dengan Mbak Sabrina tadi ya. Milih-milih teman boleh, tapi kalau yang teman mungkin, mohon maaf aja, mungkin dia IQ-nya mungkin agak rendah atau mungkin punya kekurangan di kelas kalian. Jangan dipandang sebelah mata, tetap dirangkul, dibantu, karena mau bagaimanapun kan kalian satu kelas, keluarga, masuk bareng, lulus juga bareng. Oke, good. Arfan, yang lain? Lady. Alira. Misalnya kayak kalau kita pilih temen tuh, kalau misalnya yang buruk dijauhin, setuju kan? Kalau yang buruk dijauhin, tapi yang jangan jauh-jauh banget, jadi tetap kalau sifatnya seperti temen biasa aja. Dan kalau yang baik juga dideketin gitu. Oke, berarti tetap mengontrol, Iya. mengontrol, tidak memusuhi, tapi juga tidak terlalu dekat banget. Oke, good, Alira. Mas Niko, Niko kan? Masih 3? Ini juga Ya. Apa? Kira-kira? Lady. Chipnya kasih saya dulu. Aduh, aduh. Aduh, chipnya langsung. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setujunya? Iya, jadi pemikiran. Kalau memilih teman yang buruk, saran kita juga buruk. Berarti lebih ke takut kalau misalkan ikut nular ke yang buruk. Nah, nanti ada nih strateginya. Terus Mbak Hanifah, ya? Apa? Setuju atau tidak setuju dulu? Setuju, soalnya kalau kita memilih teman yang buruk, kita bakal ikutan takutnya terjerumus. Takutnya terjerumus, berarti hampir sama ya. Oke, good jawaban dari teman-teman, saya berikan apresiasi karena memang kalau saya pribadi ya, memilih teman itu perlu dilakukan, penting untuk dilakukan karena misalkan kalian berteman dengan yang lebih tua dari kalian berteman sama saya misalkan, kalian berteman sama saya membahas tentang kegiatan kalian yang bersekolah. Saya kan sudah lulus sekolah, kalian bercerita
Bu, saya kok gini. Nah, saya memberikan tanggapan. Kalian bisa melihat dari sudut pandang saya. Nah, secara tidak langsung kalian juga menghargai sudut pandang orang lain yang notabene itu teman kalian, yang kalian anggap teman kalian. Lagi, misalkan kalian berteman sama yang seumuran, tapi mohon maaf aja, mungkin tidak sekolah. Kalian ajak untuk dunek-dunik itu apa sih Bu? Kalian ajak untuk ngobrol masalah sekolah, dia mudeng nggak kira-kira? Bisa mudeng, bisa tidak. Kasih rate, dia mudengnya dari angka 1 sampai 5, dia mudengnya di angka berapa? 2. Yang tidak sekolah. 2. 3 ya, antara 3 sampai 4. Tapi kalau misalkan dia sekolah, pendapatnya sama kamu sama nggak kira-kira? Sama. Berarti di sini ada perbedaan kan antara yang tidak sekolah sama yang sekolah. Nah, di situ perbedaannya. Jadi saya juga yakin kalian tidak akan mau mungkin ya berdekatan dengan anak-anak yang telah selesai. Saatnya memasuki jam keempat. Mungkin kalian tidak akan mau untuk berdekatan dengan anak-anak yang notabene dalam tanda kutip. Oke, yang selanjutnya strategi untuk menjalin hubungan dengan teman sebaya. Strategi apa yang kalian lakukan? Jika dipakai. Strategi itu caranya kalian menjalin hubungan baik antara temannya satu. Misalkan ini siapa? Kaila sama Almira. Caranya gimana biar bisa akrab, biar bisa raket? Caranya bro habis kayak ini. Iya. Habis ya? Keren. Menurut saya kan orang itu memiliki kelebihan pada dirinya dan memiliki kekurangan. Mungkin kalau saya lebih condongnya ke yang tidak bersekolah ya, karena kan kalau yang fisiknya kekurangan itu ya mau gimana lagi, memang sudah takdirnya seperti itu. Kalau yang tidak bersekolah kan ya bener tadi Purwo, mungkin dia punya kelebihan yang lain. Seni misalkan dia nggak sekolah tatoan Bu, terus nggak sekolah tatoan, tapi dia punya seni loh. Tato itu seni, tapi perlu digarisbawahi bahwa seni itu, tato itu tidak selamanya baik, tidak semua baik. Boleh kalian meniru, tapi tidak meniru dengan tatonya. Kalian meniru gambar tatonya itu untuk kalian nantinya, untuk kalian timbulkan di misalkan P5, kegiatan P5 kalian disuruh membuat menghias mading misal. Di tato itu kalian bisa jiplak ke madingnya kalau misalkan kalian tertarik dengan tato itu, karena kan tato juga punya arti ya, punya makna ya. Seperti itu. Good untuk Purwo. Yang lain? Jadi menurut saya teman itu pasti teman kita kan memiliki kekurangan dan kelebihan. Sangat mungkin kita dalam berteman itu boleh terbuka, tetapi juga tidak yang harus mengeluarkan rahasia gitu. Dan dalam berteman juga kita harus menjadi teman yang bisa dipercaya, bisa menjadi tempat untuk bercerita dan tidak malah menjelek-jelekan gitu. Good. Berarti secara tidak langsung menjadi pendengar yang baik atau menjadi penasihat yang baik gitu ya. Oke, Sabrina good. Yang lain? Wis. Keren. Menurut saya strategi saya untuk menjadi teman
yang baik, yang tidak bersekolah. Caranya itu adalah mengajak dia untuk belajar bersama, walaupun dia tidak bersekolah, namun bisa membuat dia pintar dan mau bergaul dengan teman yang lainnya. Setidaknya dia punya informasi ya, Iya. setidaknya dia punya ilmu dari kamu Iya. lewat belajar bareng. Oke, good. Vino yang lain? Apa? Yang lain? Cara kamu untuk merekatkan hubungan pertemanan kamu. Aman. Arfan? Menurut saya berteman dengan teman yang tidak bersekolah yang gampang aja Arfan, misalkan kamu berteman sama Bungo, terus kalian akrab banget, caranya gimana sih kok kalian bisa akrab banget? Apa yang kamu lakukan? Misalkan kita punya hobi sama Bu, jadi kita melakukan kegiatan bersama tentang hobi saya sama Purwo, misalkan futsal. Saya sama Purwo sama-sama suka futsal Bu. Kenapa kita bisa akrab? Ya karena kita sering futsal bareng. karena saya akrab sama teman yang tidak bersekolah. Dia tuh sama Bu, sama-sama sepak bola. Sudah? Dan saya juga pernah bermain sambil belajar. Sudah? Punya hobi yang sama. Jadi mungkin tiap sore ya, tiap sore sepak bola. Tiap sore sepak bola di lapangan bareng Bu, walaupun dia nggak sekolah. Ya. Cara akrabnya dengan misal kayak masuk PKS gitu, diajak berkenalan, terus mengobrolkan yang ternyata kita memiliki hobi yang sama atau apapun yang sama mungkin, jadi kita kayak lama-lama menjadi akrab gitu. Punya kebiasaan yang sama. Atau mungkin kalau sekarang ini satu frekuensi. Saya satu frekuensi Bu sama dia, makanya saya akrab gitu. Oke, good. Nah, dari beberapa strategi-strategi yang teman-teman lakukan itu sejalan dengan strategi menjalin hubungan yang baik dengan teman. Yang pertama, bercandanya nggak keterlaluan. Misalkan bercandanya kok sampai ngumpetin sepatunya temennya tuh, no. Kalau saya no. Tidak boleh. Terus misalkan bercandanya panggil nama orang tuanya Bu, itu turun temurun. Saya di 2 tahun saya seperti itu juga. Apa yang dilakukan guru BK sama seperti yang dilakukan guru BK kalian. Ngoyak-ngoyai biar nggak manggil nama orang tua. Ternyata guru BK kalian juga sama dulunya seperti itu. Itu turun temurun. Seperti itu, tapi berusaha untuk diminimalkan. Jangan dumeh turun temurun, kalian kan turun temurun Bu, warisan budaya Bu. Enggak, jangan. Indonesia. Ya, oke, lanjut. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Tadi yang disampaikan tadi, menjadi pendengar yang baik. Kalau misalkan dia bercerita, ya kita memberikan nasihat. Kalau misalkan kita bisa memberikan saran, kita berikan saran. Tidak ada salahnya. Terus belajar mengerti keadaan temannya. Mungkin di kelas kalian ada yang katakanlah broken home. Misalkan katakanlah
Dia murung, berangkat sekolah nangis. Kok kalian bercandainnya kok keterlaluan yang menyinggung orang tua, kira-kira yang nangis gimana? Sakit hati wis, masalahnya di rumah, di sekolahan tambah kayak gitu. Dia di sini kira-kira bisa konsentrasi nggak belajarnya? Enggak kan? Karena apa? Karena ya itu tadi judgement dari lingkungannya dia nggak dapat dukungan orang tuanya keadaannya di rumah dingin, di sekolah dia tambah dijudge dengan itu ya, bersangkutan sama orang tua. Selanjutnya saling memberikan motivasi tadi disampaikan Vino. Dia nggak sekolah tapi Vino mau belajar bareng sama dia, kayak Alfa tadi dia mau belajar bareng sama dia. Saya tidak langsung kan memberikan motivasi dia untuk saya pengen tahu informasi apa, ilmu apa yang bisa saya serap lewat teman yang sekolah. Selanjutnya belajar melihat berbagai sudut pandang, bisa saya sampaikan di depan. Oke, itu tadi mengenai etika pergaulan teman sebaya. Kira-kira yang timnya masih 2 siapa? 2 ya? Ada 3. Perwakilan aja. Yang timnya masih 2, kasih kesimpulan. Yuk. Perwakilan kamu. Niko. Kesimpulan dari kegiatan ini. Jadi menurut saya itu dalam berteman pasti ada etikanya. Jadi yang saling hargai, tidak mengusulkan teman, mengutamakan kebersamaan. Dan pasti dalam pertemanan itu ya wajar untuk memilih teman dan memang harus. Tapi memilih temannya itu bukan dipilih dari fisiknya, melainkan yang bisa membawa pengaruh positif dan baik ke dalam hidup kita. Itu yang kita ajak berteman. Namun ya kiranya masih dari sudut pandang kita dulu kita rangkul, tapi kita otomatis supaya dia mau berubah untuk menjadi lebih baik ke depannya. Good. Kesimpulan dari Kaila sangat detail dari awal saya menyampaikan sampai akhir. Dia rangkum sama. Oke, good. Yang 2 mungkin bisa kasih kesan kegiatan ini. Saya senang Bu ikut kegiatan ini karena saya tahu strategi apa yang mungkin kedepannya saya praktekkan di kelas. Kesan. Saya sangat senang sekali diajak PKP karena bisa mengetahui strategi manusia berteman bahwa memilih teman itu penting dan tidak boleh memilih teman yang buruk, terus nanti kita jadi buruk juga kalau itu. Kesannya senang karena dia bisa tahu cara menjalin hubungan yang baik. Senang juga karena kita bisa sharing pendapat sudut pandang masing-masing teman. Oke, good, bagus banget. Kita bisa saling sharing, jadi kita tahu pendapat teman satu yang lainnya itu seperti apa mengenai etika pergaulan. Oke, saya berikan apresiasi ke kalian karena kalian cukup aktif di kegiatan ini. Kegiatan ini akan segera berakhir, teman-teman. Jadi nanti akan Ibu kirimkan evaluasi hasil yang nantinya akan kalian isi. Nantinya akan diberikan ke saya lagi untuk
dianalisis mengenai tindakan selanjutnya, kegiatan tindak lanjutnya seperti apa pertemuan berikutnya. Oke, kegiatannya sudah berakhir. Mungkin salah satu bisa memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai. Oke, good. Terima kasih Mas Purwo sudah memimpin doa. Kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini Ibu akhiri. Terima kasih teman-teman sudah mau mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dari awal sampai akhir dan aktif selama kegiatan bimbingan kelompok. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.